Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kita pasti ingin rezeki yang cukup. Bukan hanya banyak, tapi halal, berkah dan menenangkan hati. Namun seringkali kita lupa, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal hubungan kita dengan Allah. Allah sudah menjanjikan rezeki bagi setiap makhluk, tinggal bagaimana adab kita menjemputnya. Maka dalam video ini, mari kita renungi 7 amalan sederhana yang semuanya bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan nasihat para ulama. Amalan ini ringan, bisa dilakukan siapa saja, tapi dampaknya luar biasa. 1. Istighfar dan taubat. Sahabat, seringkali rezeki terasa sempit bukan karena kurang usaha, tapi karena banyak dosa yang belum disadari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta dan anak-anakmu." Perhatikan, ampunan disebut dulu, baru rezeki disebut setelahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad. Hasan Al-Basri pernah didatangi orang yang mengeluh miskin, sulit anak, dan kekeringan. Jawaban beliau sama untuk semuanya, perbanyaklah istighfar. Karena dosa itu menghalangi rezeki, dan istighfar adalah kuncinya. Biasakan, istighfar minimal 100 kali sehari, terutama di waktu sepi, malam dan setelah subuh. 2. Takwa kepada Allah. Takwa bukan hanya soal ibadah, tapi menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Perhatikan, Allah tidak mengatakan kerja keras, tapi takwa. Imam Ibnu Katsir berkata, takwa adalah sebab terbesar datangnya kemudahan dan kelapangan rezeki. Kadang rezeki bukan ditambah, tapi dijauhkan dari kebocoran. Menjaga takwa, jujur dalam jual beli, menjaga pandangan, menjauhi riba dan tipu daya. Rezeki yang halal mungkin sedikit, tapi cukup dan menenangkan. 3. Sholat tepat waktu. Sholat bukan penghalang rezeki, justru pembukanya. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 132, "Perintahkanlah keluargamu sholat, dan bersabarlah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Artinya jelas, rezeki urusan Allah, tugas kita taat. Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Barang siapa ingin rezekinya dilapangkan, hendaklah ia menjaga sholatnya." Sholat tepat waktu, melatih disiplin, menenangkan jiwa, mengundang keberkahan waktu. 4. Sedekah walau sedikit. Secara logika manusia, sedekah mengurangi. Tapi dalam logika langit, sedekah melipat gandakan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai." Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Qayyim berkata, sedekah adalah sebab terbesar turunnya rezeki dan tertolaknya bala. Sedekah tidak harus besar, 1.000 rupiah, senyuman, meringankan beban orang lain. Yang Allah lihat keikhlasan, bukan nominal. 5. Silaturahmi. Rezeki bukan hanya uang, tapi juga umur, kesehatan, dan ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, silaturahmi menjadi sebab datangnya keberkahan hidup. Kadang rezeki datang dari doa orang tua, dari saudara yang kita jaga hubungannya, dari hati yang tidak memutus tali kasih. Mulailah dari menghubungi yang lama tak disapa, memaafkan, merendahkan ego. 6. Tawakal setelah ikhtiar. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah usaha maksimal plus hati berserah. Rasulullah SAW bersabda,
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Hadis riwayat Tirmizi. Burung, pagi keluar sarang, sore kembali kenyang. Imam Ahmad berkata, tawakal adalah amal hati yang paling agung. Bekerjalah, berdoalah, lalu serahkan hasilnya pada Allah. 7. Banyak berdoa dan husnuzon. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata orang beriman. Sufyan As-Tsauri berkata, aku tidak khawatir jika doa belum dikabulkan. Aku khawatir jika aku tidak lagi berdoa. Husnuzon itu penting, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Sahabat, 7 amalan ini sederhana, tidak butuh modal besar, tidak butuh jabatan. Tapi jika dijaga, 1. Istighfar, 2. Takwa, 3. Sholat, 4. Sedekah, 5. Silaturahmi, 6. Tawakal, 7. Doa. Maka rezeki akan datang tepat waktu, tepat bentuk dan penuh berkah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.